Dede Zayan masuk rumah sakit DBD. Aku mesti bayar 40 juta. Dia pun gak datang. Asuransi yang dia bayarin itu selama ini gak bisa dipakai juga. Tak kalah jadi sorotan seperti kasus satu keluarga tewas mengakhiri hidup karena jeratan pinjol. Selanjutnya, lagi-lagi seteru dua mantan antara Jonathan Frizzy dengan Dena Devanka meletup pecah. Bagaimana tidak, gara-gara Dena membagikan momen sedihnya merawat ketiga anaknya yang harus dirawat di rumah sakit dan jalani operasi di saat yang bersamaan, tanpa Jonathan atau Ijong, perang di ranah sosial media antara Dena dan Ijong pun kembali pecah. Netizen semakin dibuat heboh ketika Dena menunjukkan tagihan biaya rumah sakit dalam jumlah fantastis 116 juta rupiah yang harus dibayar oleh Dena tanpa mendapat bantuan sedikit pun dari Ijong, sang ayah dari ketiga anak-anaknya. Menurut Dena, Ijong pun sama sekali tak menggubris saat diberitahu untuk membayar patungan. Membangkitkan heboh netizen, melalui Benny Simanjuntak, paman Ijong mewakili keluarga pun tak terima image Ijong yang tercoreng sebagai ayah tak bertanggung jawab. Ia pun angkat bicara kemarin. Ijong yang saat ini sedang berada di Korea Selatan, Benny pun mengulik panas bahwa sikap Dena yang menunjukkan ketiga anaknya harus mendadak operasi di waktu yang bersamaan, lengkap dengan biaya fantastis hingga ratusan juta rupiah tanpa disertai tanggung jawab Ijong sebagai ayah, hanyalah sebuah aksi yang sengaja digulirkan karena belum bisa move on. Besok Dede Zayan sama Bang Jack mau operasi amandel, jadi minta doanya ya, semoga lancar-lancar. Morning Zoe. Aduh. Semoga Abang Zack cepat pemulihannya, semoga berjalan dengan lancar operasinya. Ya. Mau apa? Mau es krim apa langsung minta. Oke, ini aku mau share. Kalau kalian pada nanya berapa harga operasi amandel. Nah, ini Abang Zack totalnya 49.976. Nah, perbedaannya dengan Dede Zayan. Dede Zayan agak lebih mahal, 51.155. Ini kakak Zoe 16.229. Kalau ditotalin harganya 116 juta rupiah. Harganya 116 juta rupiah. Saya mau meluruskan aja, ini masalahnya sebenarnya masalah kecemburuan yang tidak bisa move on sebenarnya. Masalah kecemburuan yang tidak bisa move on. Dan anak kecil yang satu sakit, kenapa mesti tiga-tiganya dioperasi gitu loh. Kenapa mesti tiga-tiganya dioperasi gitu. Jadi kan kayak kurang kerjaan menurut saya. Kecewa ya, marah sih udah biasa gitu. Jadi apa yang dituduhkan itu sebenarnya kadang-kadang nggak sesuai. Jadi dibumbu-bumbuin dan ada banyak hal yang sebenarnya fake lah gitu, bohong. Bukan tanpa alasan, Benny Simanjuntak mengulik sikap Dena yang memamerkan tagihan fantastis rumah sakit atas operasi ketiga anaknya di sosial media sebagai aksi belum bisa move on pasca 2 tahun lebih bercerai dari Ijong. Pasalnya, meski sudah bercerai sebagai paman, Benny mengaku bahwa Ijong bahkan rutin membayar biaya asuransi kesehatan ketiga anak-anaknya sebesar 4 juta rupiah per bulan. Tak cukup sampai di situ saja, demi ketiga anaknya lagi, Ijong bahkan melunasi biaya mobil yang justru digunakan Dena sebagai transportasi pribadi. Juga biaya nafkah bulanan untuk anak-anak 30 juta rupiah per bulan. Ironisnya, pernyataan pihak keluarga Ijong ini pun dibalas panas oleh Dena yang lagi-lagi membalas lewat sosial media lengkap dengan segepok bukti-bukti mengejutkan.
Pasalnya, Dena tidak hanya menunjukkan bukti bahwa mobil yang dikulik pihak Ijong justru menunggak pajak hingga jutaan rupiah, tapi juga bukti bahwa asuransi yang diberikan Ijong tidak bisa diterima oleh pihak rumah sakit, termasuk nafkah bulanan yang hanya 5 juta rupiah. Jonathan itu merasa setiap bulan membayar asuransi. Kalau dia pakai mungkin tidak bisa, ya dia pertanyakan dong. Tapi kayaknya nggak bisa orang Jonathan bayar setiap bulan kok. Jonathan juga masih membayar mobil yang dia pakai aja, masih Jonathan yang bayarin bayarin tagihannya. Untuk tiga-tiga dioperasi langsung ngomong di media, ini anaknya saya yang bayar, bapaknya nggak mau bayar ini. Itu kan namanya di-framing banget. Jadi kayak anak sakit gini, ini bukan sekalinya doang. Bulan April, tahun ini April 2024, Dede Zain masuk rumah sakit DBD. Aku mesti bayar 40 juta. Dia pun gak datang. Asuransi yang dia bayarin itu selama ini gak bisa dipakai juga. Ya gini, bukti transferan itu kan memang ada yang bulan ya. Itu nafkah dia bulan itu hanya sekitar 10 sampai 12. Karena dia sudah mengeluarkan bukti itu, akhirnya aku juga speak up. 10 sampai 12 itu hanya biaya nafkah 6 juta dan sisanya itu untuk les anak. That's it, itu aja. Jadi untuk biaya cicilan mobil leasing itu jangan dia masukkan ke dalam biaya nafkah anak dong. Bener gak gitu loh. Itu leasing itu kan itu tanggung jawabnya dia dengan pihak leasing. Jangan digabungin tiba-tiba, kalau digabungin 2 bulan ya pastilah jadi 40 juta. Ya pokoknya anak-anak tuh hanya diberikan sejumlah segitu aja. Jadi untuk yang sekarang kan udah naik kelas, dia bilang mau lanjut di sekolah ini, tapi ternyata dia hanya menyanggupi setengahnya. Sebenarnya yang Dena minta kan itu maunya dia gitu. Kalau sesuai sih nggak apa-apa. Aku sih sama sekali nggak keberatan gitu. Soalnya selama ini kan juga anak-anak nggak pernah kekurangan gitu. Kan aku bilang tadi nggak keberatan. Asal sesuai aja mas. Gitu. Uang sekolah anak berapa sih? Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah seperti tudingan pihak keluarga Ijong bahwa Dena belum bisa move on meski sudah 2 tahun lebih bercerai dari Ijong? Entahlah. Yang jelas, di saat yang sama dengan panasnya sorotan netizen atas keluhan Dena atas sikap Ijong yang tak datang dan membayar operasi ketiga anaknya, di saat itu pula Ijong sedang menjalani liburan bersama Ririn Dwi Ariyanti ke kota Seoul, Korea Selatan. Di negeri ginseng tersebut, keduanya tak hanya sering menghabiskan waktu berdua, tapi juga kompak sama-sama mengunjungi klinik operasi kecantikan terkenal di kota Seoul. Yang uniknya, juga pernah menjadi tempat Dena melakukan operasi plastik untuk mempercantik wajahnya. Sontak saja, teka-teki pun mencuat. Benarkah karena belum bisa move on, cemburu akan kebersamaan Ijong dengan Ririn, Dena jadi mendadak getol memperkarakan Ijong sebagai ayah ketiga anaknya hingga ramai heboh di sosial media? Yang pasti, Benny Simanjuntak bahkan secara mengejutkan mengulik bahwa hingga kini status hubungan Ijong dan Ririn Dwi Ariyanti masih belum bergerak dari pacaran ke pelaminan karena takut ada yang mendadak tak terima. Lalu bagaimana kebersamaan Ijong dan Ririn di Korea yang selalu berdampingan mulai dari jalan bersama hingga makan bersebelahan? Maka inilah kebersamaan Ijong dan Ririn di Korea yang kini diakui Benny Simanjuntak sudah berpacaran. Masih dong pacaran lah. Karena takut ada yang takut ada yang tapi awalnya mungkin dari situ ya. Karena mungkin dia bayar 50%, sementara dia ex istrinya gitu. Sekarang kan pacarnya aja dapat
perlakuan VIP ke Korea. Ya kita liatin aja ya, kita tontonin aja. Semoga perjuangan kan gini, perjuangan yang mereka sudah jalan itu kan sangat-sangat luar biasa ya selama berapa tahun ini. Dan akhirnya terjawab sudah. Uniknya, seolah tak terima dituding belum bisa move on meski sudah 2 tahun lebih bercerai sejak Februari 2022, Dena pun panas mengunggah sederet foto di sosial media yang menunjukkan bahwa dirinya sudah move on dari Ijong. Hanya saja, Dena mengaku belum sanggup untuk bertemu dengan Ijong dan kekasih barunya jika harus tiba-tiba tanpa sengaja bertemu di dunia nyata. Iya dong, harus move on gitu loh. Harus move on gitu loh. Kita udah sama-sama udah sama-sama tidak ada komunikasi dengan mantan suami ya, sudah tidak ada komunikasi. Aku ini ya pribadi ya, kalau anak-anak masih komunikasi gitu, aku tidak ada. Terus ketemu juga alhamdulillah nggak pernah. Jadi memang aku juga berdoa ya, semoga tidak dipertemukan di mall atau di mana, akhirnya nggak ketemu gitu loh. Syukur deh gitu loh. Kadang gini loh Mbak, kalau aku terus perang di sosial media bersama pihak sana, itu nggak akan ada habisnya gitu loh ya kan. Jadi menurut aku masa-masa itu sudah habis, sudah usai lah gitu loh ya kan. Aku juga sudah cerai, aku sudah mendapatkan kebahagiaan aku sendiri. Sebenarnya ini semua itu terjadi karena nggak bisa move on aja sebenarnya. Kalau udah bisa move on nggak akan ada kejadian gini. Cuman satu kuncinya, bisa move on, masalah ini selesai. Kalau nggak bisa move on, tidak akan selesai sampai kapanpun. Anak itu jadi senjata buat dia untuk ganggu orang.